Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Perencanaan Manajerial dan Penetapan Tujuan yang beranggotakan Lutfi Mudorofi, Diki Juliarta, Ardia Pramesti, dan Safa Amalia. Perencanaan Manajerial dan Penetapan Tujuan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Setiap organisasi pasti memerlukan sebuah perencanaan dalam setiap kegiatannya, baik perencanaan produksi, rekrut karyawan baru atau anggota baru, pemasaran, dan anggaran. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Bab 2. Tinjauan pustaka. Manajemen. Manajemen menurut para ahli. Menurut Mary Parker Follett 2007, manajemen sebagai proses karena dalam manajemen terdapat adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, misalnya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Menurut James F. Stoner 2004, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Ricky W. Griffin 2004, manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen ada 4. Yang pertama, fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. 2. Fungsi pengorganisasian. Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. 3. Fungsi pengarahan dan implementasi. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. 4. Fungsi pengawasan dan pengendalian. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan agar dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Usman, perencanaan merupakan proses pengambilan Batla-Jeri, penerapan fungsi-fungsi manajemen pada keputusan atas sejumlah alternatif, mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Menurut J.R. Terry, perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tipe-tipe perencanaan ada 4. Yang pertama, perencanaan jangka pendek. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Yang ketiga, perencanaan jangka panjang. Yang keempat, perencanaan strategi. Manfaat manajemen.
Yang pertama ada membantu dalam membuat strategi yang lebih baik dengan membuat pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional pada pilihan strategis. Yang kedua, merupakan suatu proses, bukan keputusan atau dokumen. Yang ketiga, proses yang dilakukan memberikan pemberdayaan individual. Yang keempat, meningkatkan kesadaran terhadap ancaman eksternal hingga lebih siap terhadap kejadian yang tidak diinginkan dari faktor luar. Yang terakhir, kelima, dapat mengetahui dengan lebih baik strategi pesaing sehingga lebih mudah dalam menghadapinya. Manfaat perencanaan. Yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu dalam kristalisasi penyesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, kemungkinan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir, kedelapan, menghemat waktu, usaha, dan dana. Bab 3 Pembahasan Unsur-unsur perencanaan. Sarina Simbing dan Aje Muljadi mengemukakan bahwa dalam menetapkan suatu rencana harus mengandung 5 unsur. Yaitu yang pertama, unsur tujuan. Suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mempunyai tujuan yang jelas dan mempunyai batasan akan tujuan tersebut. Kedua, unsur politik. Yang dimaksud dengan unsur politik ini adalah kewenangan, delegasi, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan sebuah rencana sehingga tujuan yang telah direncanakan akan berhasil. Tiga, unsur prosedur. Merupakan urutan tindakan atau kegiatan yang terorganisir dalam rangka pencapaian tujuan. 4. Unsur anggaran atau budget. Merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pencapaian tujuan. 5. Unsur program. Prosedur dan anggaran perlu adanya alternatif tujuan bila mana tujuan utamanya tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan. Rumus perencanaan ada 6, yang pertama ada what, yang kedua ada way, yang ketiga ada where, yang keempat ada when, yang kelima ada how, yang kelima ada how. Syarat perencanaan menurut Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saifullah mengemukakan bahwa perencanaan yang baik paling tidak memiliki persyaratan yang harus terpenuhi. Yang pertama ada faktual atau realistis, yang kedua ada logis dan rasional, yang ketiga ada fleksibel, yang keempat ada komitmen, dan yang kelima komprehensif. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu perencanaan dalam manajemen adalah bagaimana direksi perusahaan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sederhananya, fungsi perencanaan adalah apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Saran, perencanaan manajemen yang baik dalam mengambil sebuah keputusan, tindakan, dan rencana pengelolaan dalam organisasi menggunakan prosedur dasar manajemen berupa perencanaan. Dalam perencanaan perlu menerapkan sifat yang baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.